jika Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau kembali siap menguatkan kami. Jika Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau siap kembali memberi penghiburan buat kami. Karena itu Bapa, bukan nasihat manusia yang kami butuhkan, bukan kata-kata hikmat, kata-kata kekuatan dari manusia yang kami harapkan. Karena kami tahu itu semua sifatnya sementara dan tidak pernah mampu merubah hidup kami. Dan kami butuhkan pada malam ini, biarlah isi hati Tuhan tercurah buat kami, sehingga kami mengerti kebenaran, dan biar kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Berbicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Oh, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, sehingga malam ini bukan sekedar ibadah biasa yang kami hadiri, tetapi malam ini kembali kami berjumpa dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan saya tahu bahwa masanya akan tiba bahwa setiap orang yang melayani Tuhan pasti melewati sesuatu yang sukar. Tapi kita tahu di dalam Tuhan kita lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jangan tanya saya kenapa, pokoknya sudah percaya aja bahwa masanya sudah tiba dan kita tahu dalam Tuhan kita menang. Haleluya. Nah, hari ini yang saya mau sudah lihat adalah pada Yosua pasal 7 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Ada masanya dalam hidup kita di mana kita merasa gagal, di mana kita merasa sebagai seorang bapak gagal mendidik seorang anak, di mana kadangkala kita merasa sebagai seorang istri kita gagal menjangkau suami kita bagi Kristus, di mana sebagai seorang yang melayani Tuhan kadangkala kita merasa gagal. Kenapa kita nggak mampu berikan yang terbaik buat Tuhan? Nah, ini terjadi juga dengan Yosua pada Yosua pasal 7 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10, dan saya akan bacakan bagi saudara. Dikatakan demikian, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Ayat yang ke-8, oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara pelajari Yosua pasal yang pertama, maka saudara jumpai Yosua bukan orang yang melayani Tuhan biasa-biasa. Dia dipanggil Tuhan langsung oleh Tuhan. Dia bukan seorang yang mendapat nubuat dari Musa. Tetapi Alkitab berkata setelah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Berarti Yosua mendengar langsung dari Tuhan. Yosua mendapat panggilan khusus dari Tuhan. Yosua mendengar Tuhan berbicara langsung kepadanya. Dan saudaraku, saya percaya kalau Tuhan berbicara langsung kepada seseorang, maka orang itu menjadi orang yang khusus di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Dan saya percaya kalau kita dengar suara Tuhan langsung, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan kuat menghadapi segala perkara. Amin, saudara. Nah, persoalannya kita nggak dengar suara Tuhan langsung, tapi kita dengar suara mertua tiap hari, saudara. Dan karena dengar suara mertua ngomel terus tiap hari, dan saudara bilang, saya jadi nggak paham.
Atau mungkin saudara dengar istri saudara selalu komplain untuk segala sesuatunya. Atau mungkin saudara dengar suami saudara yang terus marah karena sesuatu yang menurut saudara sangat kecil sekali. Tetapi dengar baik, Yosua mendengar Tuhan berbicara langsung kepadanya. Dan saya percaya kalau Tuhan bicara langsung kepada Yosua, pasti ada sesuatu yang khusus yang Tuhan taruh baginya. Dan bukan hanya itu, Tuhan berkata dari gunung sini sampai ke matahari terbenam, situlah yang menjadi daerahmu. Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa dia akan memerintah dengan kekuatan yang sangat besar. Tetapi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, waktu Yosua maju dalam peperangan yang pertama melawan kota Yeriko, Alkitab berkata dia mendapatkan kemenangan besar. Dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya setiap kita rindukan kemenangan besar dalam hidup kita. Tetapi waktu dia maju dalam peperangan yang kedua, dia tidak mendapat kemenangan yang sama. Tetapi dia maju dalam peperangan yang kedua, apa yang terjadi? Dia terpukul kalah justru. Dia justru terpukul kalah. Sehingga apa yang terjadi? Ayat ini berkata pada ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 dikatakan, Yosua pun mengoyakkan jubahnya, dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Dari sini kita melihat betapa Yosua menghadapi masa-masa di mana dia merasa gagal. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, satu hari kita akan mengalami masa itu. Apakah kita sedang menghadapinya, atau kita akan menghadapinya, atau kita pernah menghadapinya, tetapi itu adalah bagian dari hidup yang tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa pikirkan bagaimana kita tidak melalui masa di mana kita merasa gagal. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menang atas masa itu. Amin, saudara. Apa yang terjadi dengan Musa sangat indah. Kenapa? Tuhan bilang sama Musa, Musa ambil tongkat, lempar tongkat itu. Dan setiap kali engkau lempar tongkat itu menjadi ular. Dan engkau tangkap ekornya. Dan setiap kali engkau tangkap ekor ular tersebut dan kembali menjadi ular, berarti itulah saatnya Tuhan menyertai engkau. Jika ada tanda-tanda heran, maka kita tahu Tuhan menyertai kita. Jika ada mujizat, ada kesembuhan, ada kemenangan, saya percaya mudah buat kita untuk memahami bahwa Tuhan menyertai langkah kita. Amin, saudara. Tetapi jika keadaannya tidak seperti yang kita bayangkan, justru ketika kita berdoa dan kita nggak lihat kemenangannya, justru ketika kita sudah serahkan semuanya, tapi apa yang terjadi? Kita mulai bingung, anak-anak kita udah saya serahkan segalanya, tapi kenapa anak-anak saya tetap tidak bisa hidup benar di hadapan Tuhan? Ketika kita berkata, Tuhan saya sudah berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan, tapi kenapa sampai hari ini suami saya belum bertobat dan belum mau kembali kepada Tuhan? Maka saya sebut, ada perasaan dalam diri kita. Kita mulai merasa gagal. Pertanyaan buat kita, apa jaminannya? Banyak orang justru dalam masa-masa seperti itu dia tinggalkan Tuhan. Banyak orang justru dalam masa-masa seperti itu dia mulai bersungut-sungut sama Tuhan dan berkata, di mana Tuhan yang katanya baginya tidak perkara yang mustahil. Itu yang dialami oleh Yosua. Dia mulai berkata, Tuhanku Allah, lebih baik kalau kami putuskan untuk kami tinggal diam dan tidak menyeberangi sungai Yordan. Tetapi yang menarik ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Dikatakan di situ, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Haleluya. Yang indah di sini kita pelajari, Tuhan tidak elus-elus rambut Yosua, lalu tepuk-tepuk punggungnya sambil berkata, Yosua, aku mengasihi kamu. Kamu lagi gagal ya Yosua. Aduh sedih deh, saya jadi ikut sedih sama kamu. Saudaraku, kadang-kala kita ingin dalam tanda petik suasana yang romantis seperti itu. Waktu kita merasa gagal, kita ingin Allah membelai-belai rambut kita. Lalu bilang sama kita, nak kamu gagal ya. Aku ngerti kok kamu gagal. Kamu sedih ya. Aku juga Tuhan sedih deh sama kamu gitu. Nah saudaraku, tapi saya mau beritahu Tuhan kesannya yang kita tangkap. Kelihatannya gak mengerti Yosua, kelihatannya keras sekali. Dia datang sama Yosua dan dia bilang, hei bangun, kenapa engkau sujud demikian? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan lain kata,
Tuhan tidak ajarkan Yosua bagaimana menghindar dari masa itu. Tapi Tuhan ajarkan Yosua, haleluya, bagaimana menang atas masalah itu. Saya pelajari dalam Alkitab, saya jumpai ada 5 jaminan bagi kita waktu kita merasa gagal. Sekali lagi saya ulangi, saya dipelajari dalam Alkitab, saya jumpai ada 5 jaminan bagi kita waktu kita merasa gagal. Sehingga waktu kita merasa doa kita belum dijawab, waktu kita merasa kemenangan kita belum terjadi, waktu kita lihat perkara besar belum terjadi dalam hidup kita, kita masih punya jaminannya. Jaminan yang pertama saya jumpai pada Mazmur pasal 37. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Dikatakan di sini, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan apa, saudara? Bertindak. Haleluya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dari sini saya ketemu sebuah kalimat yang sederhana dan menarik bagi saya. Karena yang pertama yang saya temui jaminan bagi kita waktu kita merasa gagal. Yang pertama, Tuhan tidak minta kita untuk sukses. Dengar baik, Tuhan tidak minta kita untuk sukses, tapi Tuhan minta kita berkenan kepadanya. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan tidak minta kita sukses, tapi Tuhan minta kita berkenan kepadanya. Kadangkala kita pikir Tuhan tuntut kita supaya kita sukses. No, sukses itu datangnya daripada Tuhan. Amin, saudara. Dikatakan pada ayat yang ke-5 tadi, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Sukses itu bukan hasil karya manusia. Keberhasilan itu bukan hasil karya manusia. Dan kegagalan bukan sebuah dosa. Saya ulangi sekali lagi. Kegagalan bukan sebuah dosa. Tetapi hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, itulah dosa di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Persoalannya dengan kita, kadangkala kita pikir yang penting saya sukses. Dan tanpa kita sadari, kadangkala kita kompromi terhadap dosa. Saudara mengerti maksud saya? Kadangkala kita pikir yang penting saya selamat. Dan untuk itu kita kompromi terhadap dosa. Tetapi hari ini saya mau beritahu bagi saudara, apapun harga yang harus kita bayar untuk itu, Tuhan tetap Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Ingat hal yang pertama, catat baik-baik, bahwa Tuhan tidak minta kita sukses, tapi Tuhan minta kita untuk berkenan kepadanya. Kalau karena berkenan kepadanya Allah pandang layak untuk mengangkat kita, maka Dia akan mengangkat kita. Dan Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Amin, saudara. Kalau Allah sudah meninggikan saudara, siapa yang mau merendahkan saudara? Tetapi jika karena kita berjalan dalam kehendaknya, jika kita berkenan kepadanya, lalu kita harus lalui sengsara, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetap yang kita jaga, bagaimana hidup berkenan kepadanya. Alkitab bercerita tentang seorang yang bernama Daniel. Dan setelah kita tahu cerita akhirnya, maka kita berkata, oh iya, iman Daniel kuat. Tapi saudaraku, kalau kita mulai teliti satu persatu ceritanya, saya percaya not that easy, nggak begitu mudah. Kenapa? Karena sekarang Daniel berdiri di depan gua singa. Dan saudaraku, singanya itu lapar, saudara-saudara. Ya kan? Suami saudara aja kalau lapar galak, saudara-saudara, ya kan? Kalau dia pulang begitu lalu belum ada makan, nggak ada kopi di meja gitu, dia bisa cepat marah, saudara-saudara, ya kan? Dan anak-anak remaja, anak muda di sini juga tahu. Biasanya kalau mama lapar suka galak, saudara-saudara, ya kan? Pulang kebaktian gitu, lalu tiba-tiba sampai rumah-rumah berantakan. Dan, mama udah lapar, kamu masih bikin berantakan di sini semua. Tinggal anak-anak bilang, pasti tadi di gereja ada pelepasan. Duanya nempel sama mama, katanya gitu. Dan saudaraku, orang aja kalau lapar bisa cepat galak, saudara-saudara. Makanya sebelum rapat, apalagi rapat yang penting, semua mesti dikasih makan banyak-banyak. Karena udah kenyang semua aman, saudara-saudara. Tapi kalau merapat sampai malam, lihat aja. Kalau rapat sampai malam kadang-kadang suka ada berkelahi, saudara-saudara. Kenapa itu? Lapar udah mulai, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali saya mau ulangi buat saudara. Sekarang Daniel berhadapan dengan singa yang lapar, saudara-saudara. So, no way bagi dia untuk lepas. Dan saya percaya doa Daniel berbunyi, Tuhan, nyatakan kuasamu, sehingga saya tidak usah masuk di gua singa. Dan saya percaya ini menjadi doanya, Tuhan nyatakan kuasamu, jangan sampai aku masuk ke gua singa. Dan ketika pintu mulai dibuka, mungkin doa Daniel dalam nama Yesus, supaya roda-rodanya nggak bisa berjalan, supaya nggak bisa terbuka pintunya. Tapi tiba-tiba pintunya terbuka.
Mungkin doa Daniel kemudian berbunyi, ya Tuhan, supaya tiba-tiba saya menjadi begitu berat, sehingga orang-orang tidak bisa angkat saya dan masuk ke dalam. Tapi ternyata doanya juga nggak didengar. Dia masuk ke gua singa. Dan waktu dia masuk ke gua singa, orang berpikir, di mana Tuhan yang katanya sanggup menolong? Tapi bagi Daniel, yang penting dia berkenan kepada Allah. Amin, saudara. Yang penting dia berkenan kepada Allah. Dan sisanya, Allah yang akan bertanggung jawab untuk itu. Berarti hal yang pertama, catat baik-baik. Kadangkala engkau melalui keadaan yang sepertinya gagal. Tapi saya mau beritahu bagi saudara, jaminan bagi kita, Allah tidak menuntut kita sukses. Allah cuma menuntut kita berkenan kepadanya. Dan Alkitab berkata, jika kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, baru dia akan angkat kita, tidak akan biarkan kita turun, tidak akan menjadi ekor, dipimpinnya menjadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hal yang kedua yang saya jumpai pada 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Hal yang kedua, jaminan bagi kita waktu kita merasa gagal adalah jangan bandingkan diri dengan orang lain. Saya ulangi sekali lagi, jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Allah punya rencana yang sangat khusus. Amin, saudara. Allah bentuk hidup kita very special. Dan hidup yang Allah bentuk buat kita berbeda dengan orang lain. Cara Allah memberkati hidup saudara sangat berbeda dengan cara Allah memberkati orang lain. Cara Allah mengangkat hidup saudara, cara Allah menyembuhkan penyakit saudara, cara Allah mencurahkan segala berkatnya, cara Allah membebaskan saudara dari kesulitan, itu selalu berbeda dengan cara Allah menolong atau menyelesaikan masalah orang lain. Nah, kadangkala yang membuat kita kecil hati, karena kita bandingkan diri dengan orang lain. Lalu kita bilang, ya ampun, Bapak itu sakit kanker, sudah disembuhkan. Tapi saya panu aja belum sembuh-sembuh, katanya gitu. Nah, lalu dia merasa bahwa itu berarti dia ditolong Tuhan, saya enggak gitu. Saudara mengerti maksud saya? Yang satu bersaksi dan bilang, saudara-saudara, saya puji Tuhan, saudara-saudara, 2 bulan setelah bertobat, suami saya langsung ikut kebaktian, saudara-saudara, dan dia bertobat, dan sekarang puji Tuhan, dia melayani Tuhan di gereja. Lalu kita bilang, ya ampun, enak benar itu ibu ya, 2 bulan langsung tobat. Ya ampun saya. Makin lama melayani Tuhan, makin kacau hidupnya. Sekarang udah punya anak 2 lagi di luar, katanya gitu. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang kita bikin kadang-kala hidup kita jadi desperate sekali. Bikin hidup kita jadi bingung sekali, bikin hidup kita jadi mana Tuhan yang katanya bisa tolong saya. Tapi saya mau beritahu, Allah bekerja dengan sangat spesial buat hidup saudara. Amin, saudara. Allah bekerja dengan sangat spesial buat hidup saudara. Manusia tidak bisa mengerti, kita tidak bisa mengerti, tapi yang pasti sangat spesial. Kalau saudara pergi ke Matahari atau ke toko pakaian dimanapun, kalaupun saudara dapat sebuah pakaian yang pas, selalu masih kurang pas. Ataupun kalau pas, nanti habis Natal nggak pas lagi. Karena saudara makan terlalu banyak, menjadi gemuk saudara-saudara. Iya kan? Nah, tapi kalau saudara panggil tukang jahit, dan tukang jahitnya ini baik, dan bisa jahit secara baik, maka apa yang terjadi? Saudara bilang, wah ini baru enak ini. Panjangnya pas, warnanya pas, dan Allah bekerja dengan cara yang sangat khusus seperti itu. Amin, saudara. Itu sebabnya jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena apa? Karena suamimu mungkin yang menurut saudara sangat menjengkelkan itu pas buat saudara. Amin, saudara. Pas sekali dia buat saudara. Jangan bilang, oh suami saya begini, pendeta. Tapi pulang dari sini mulai tatap di atas, sementara kebaktian ditatap dia dan bilang, Pak, kamu pas buat saya. Tuh, saya ketawa susah saya. Mungkin menurut saudara, istri saudara cerewet sekali begitu. Tapi tatap dia malam ini atau pulang dari sini, tatap dia dan bilang, Ma, kamu pas buat saya itu. Iya kan? Amin, saudara. Tapi kadang-kala kita banding-bandingkan diri selalu dengan orang lain. Kadang-kala akhirnya kita merasa kecil hati. Kita merasa, jangan-jangan Tuhan gak dengar doa saya. Jangan-jangan Tuhan gak bela saya lagi. Jangan-jangan Tuhan gak buat mujizatnya lagi buat hidup saya. Kalau dilihat suaminya, kok suami saya begitu sih? Tapi itu
Teman sekantor saya itu tuh. Tuhan, katanya dia udah duda sekarang Tuhan. Tidak sedikit orang yang kemudian punya wanita idaman lainnya, disebut will, pill, mil, apalah segala macam lah, gitu. Tapi tidak sedikit, mulainya sederhana. Kenapa? Karena banding-bandingkan. Lalu melihat anak-anak saudara, anak-anak saya begini, lalu banding-bandingkan dengan anak-anak orang lain. Saya percaya bahwa Allah bentuk kita secara pas. Amin, saudara. Itu sebabnya bagian dari hukum Tuhan juga berbunyi, jangan mengingini milik orang lain. Artinya apa? Jangan banding-bandingkan diri. Alkitab berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Amin, saudara. Kalau air mata harus mengalir di pipimu, itu pas bagi kita. Kalaupun kita harus melewati masa-masa sukar, pas buat kita. Allah tidak pernah berikan sesuatu terjadi secara kebetulan. Haleluya. Hal yang ketiga, saya jumpai pada Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu apa, saudara? Indah. Haleluya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi, nah ini persoalan dengan baik. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Jaminan yang ketiga bagi kita pada saat kita merasa gagal, pada saat kita merasa doa kita nggak dijawab, pada saat kita melihat jalan kita nggak lihat kemenangan, maka jaminan yang ketiga buat kita, waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin, saudara. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Selalu saya bilang, belum berhasil bukan berarti gagal. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan dipermalukan. Amin, saudara. Belum berhasil bisa, tapi gagal nggak mungkin. Saya ulangi sekali lagi. Ada banyak orang pikir belum berhasil selalu berarti gagal. Sehingga dia selalu jadi admit, selalu dia jadi akui, saya gagal, saya gagal, saya gagal, saya gagal, saya gagal. Tanpa dia sadari, dia telah mengucapkan negative faith, iman dalam hal yang sangat negatif sekali. Dan dia mulai merasa gagal. Dan tanpa dia sadari, dia telah masuk dalam hidup yang penuh dengan kegagalan. Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, dalam Yesus kita tidak mungkin gagal. Amin, saudara. Kita tidak mungkin gagal. Belum berhasil mungkin. Kenapa? Ini bicara tentang waktu Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin, saudara. Kalau saudara nonton sepak bola, ada banyak ibu-ibu yang protes terus saja bilang, heran suami saya kalau disuruh doa pagi, suami saya kalau suruh doa semalam suntuk, susah banget. Tapi nonton bola sampai jam 3 sambil makan kacang, makan kuaci, terus aja gitu. Ya, aduh ampun ya saudara-saudara. Nah, kalau saudara nonton bola, itu bukan berarti siapa yang masukin gol duluan, itu pasti yang menang. Betul, saudara? Kadang-kala memang kelihatannya babak pertama sudah masuk sampai 2-0. Tapi persis menit-menit terakhir, tiba-tiba bisa mengambil alih kedudukan. Betul, saudara? Kenapa? Karena betul dia sudah kelihatannya hampir kalah. Tapi waktunya belum selesai. Kelihatannya dia memang sudah tidak mungkin lagi. Tapi intinya sederhana, waktunya belum selesai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kelihatannya sudah mungkin belum berhasil. Tapi itu bukan berarti gagal. Karena dalam Tuhan, kita tidak pernah akan gagal. Angkat hatimu sekarang dan tegakkan jiwamu dan bilang, Tuhan, mungkin apa yang kudoakan belum kulihat jawabannya. Tetapi harinya akan tiba. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Berikan tepuk tangan dan berikan buat Tuhan. Hal yang keempat yang saya jumpai pada Filipi pasal 4. Filipi pasal 4. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadikanlah masa tersebut. Ini hal yang kelima yang saya ingin saudara tanamkan baik-baik. Maksud saya hal yang keempat.
Dikatakan di sana pada ayat yang kelima, ayat yang keenam, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti hal yang keempat yang perlu kita pelajari sekarang, jadikan masa itu bukan masa untuk kekhawatiran, tapi jadikan masa itu masa untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Karena di situ dikatakan pada ayat selanjutnya, ayat yang keenam, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadikanlah masa-masa di mana kita merasa kelihatannya kita gagal, itu sebagai masa di mana kita lebih dekat kepada Tuhan. Ingat waktu Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, dia tahu persis bahwa dia akan melewati masa-masa yang sukar. Dia tahu persis bahwa ada kalimat yang paling menakutkan yang harus keluar dari lidah bibir mulutnya. Dan kalimat itu berbunyi, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tahu persis masa yang paling menyedihkan itu akan terjadi. Mengapa? Karena walaupun dia dicambuk, jika Bapa beserta dengan dia, dia kuat menghadapinya. Jika dia harus lewati masa-masa sengsara, Bapa bersama dia, dia tahu dia akan sanggup menang atas semuanya. Tetapi hal yang paling menyakitkan, ketika Allah harus memalingkan wajahnya ketika Yesus di atas kayu salib. Sehingga Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia tahu bahwa dia akan melalui masa-masa yang sukar. Tapi ini yang dia buat. Dia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita berdoa. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saking lelahnya mereka seharian itu, sampai murid-muridnya jatuh tertidur. Saya percaya murid-muridnya pasti mempunyai wibawa khusus kepada Kristus. Sehingga saya percaya nggak gitu gampang murid-murid jatuh tertidur. Saya percaya mereka betul-betul sudah menahan diri untuk tidak tertidur, karena mereka juga menatap Yesus dengan penuh kewibawaan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lelahnya mereka membuat mereka tertidur, tetapi tidak Yesus. Biasanya kita kalau lagi banyak kesulitan begitu, kita mungkin pikir, saya mau bangun lebih siang, saya lagi, pusing bener banyak kerjaan, pokoknya sekarang saya mau tidur lebih banyak dulu lah, besok urusan besok dah. Saudaraku, tapi berbeda justru dengan Yesus. Dia justru menjadikan saat itu saat lebih dekat dengan Bapa. Amin, saudara. Dan dia bilang, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Haleluya. Jadikan masa-masa itu masa di mana kita lebih dekat kepada Tuhan. Yosua sujud kepada Tuhan. Yosua tidak marah, nggak keruan. Yosua tidak memaki-maki bangsanya. Walaupun Yosua merasa begitu gagal, dia justru datang kepada Allah. Dia bilang, Allahku, apa yang harus kubuat dalam keadaan seperti ini? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang membuat kita semakin gagal adalah waktu kita menghadapi itu. Lalu apa yang terjadi? Kita mulai bersungut-sungut sama Tuhan. Kita mulai bilang, Tuhan, kenapa engkau tidak dengar doaku? Kita mulai marah sama Tuhan dan bilang, Tuhan, kenapa engkau kasih suami seperti itu di samping saya? Tuhan, kenapa tetangga saya yang seperti itu yang selalu memfitnah saya, kau tempatkan di samping saya? Tuhan, kenapa orang itu Tuhan nggak geser dari sisi saya? Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadikan saat seperti itu saat lebih dekat dengan Tuhan. Karena di dalam tetap dekat dengan Tuhan, tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatan kita. Haleluya. Hal yang kelima, hal yang terakhir, saya jumpai dalam kitab Yosua pasal 7 tadi, pada ayat yang ke-11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya. Dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Hal yang kelima, di balik semuanya itu, Allah pasti ajarkan sesuatu. Amin, saudara. Di balik masa-masa di mana kita merasa gagal, Allah pasti ajarkan sesuatu. Mungkin ada kesombongan dalam hidup kita yang masih perlu diangkat. Mungkin masih ada ego dalam hidup kita yang perlu dibereskan. Mungkin ada cara hidup yang masih mengandalkan kekuatan sendiri. Mungkin masih ada cara hidup yang licik begitu, yang mengandalkan trik-trik tertentu. Yang Allah perlu angkat, Allah harus perlu bereskan. Sehingga justru pada saat kita merasa gagal, Tuhan bilang sama Paulus, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Amin, saudara. Allah pasti ajarkan sesuatu. Yosua datang pada Tuhan dan Tuhan mulai bilang, bangsa ini telah berbuat dosa. Dan bukan hanya bangsa ini telah berbuat dosa yang difirmankan Tuhan kepada Yosua. Tapi Tuhan mulai beritahu, ini yang harus kamu buat. Panggil kaum demi kaum
panggil suku demi suku, panggil kaum demi kaum, panggil keluarga demi keluarga. Dan aku akan memberitahu kepadamu siapa yang bersalah. Dengan lain kata, Allah ajarkan sesuatu kepada Yosua. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran Tuhan itu begitu mahal. Dan Allah pasti ajarkan kita di balik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Betul saudara? Allah pasti ajarkan sesuatu di balik hal-hal di mana kita merasa kenapa Tuhan sampai hari ini saya belum lihat doa saya dijawab. Tapi Tuhan pasti ajarkan sesuatu. Persoalannya dengan kita, maukah kita menerima hal yang indah dari Tuhan? Daud berkata, ketika engkau uji aku ya Allahku, aku keluar sebagai emas murni yang tak bersatu celah di hadapanmu. Berarti ada 5 jaminan bagi kita waktu kita merasa gagal. Dan seperti sudah saya bilang tadi, bahwa setiap kita pasti mengalaminya. Kita nggak bisa menghindar dari itu. Kita cuma bisa menang atas itu. Yang pertama, ingatlah, Tuhan tidak minta kita sukses. Tuhan hanya minta kita berkenan kepadanya. Yang penting jalan kita berkenan kepadanya. Allah pada saatnya akan berikan kemenangan. Karena Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Hal yang kedua, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Semakin kau membanding-bandingkan diri dengan orang lain, semakin imanmu lemah. Semakin engkau merasa tidak berarti. Semakin ada emosi, ada kebencian dalam hidup saudara. Hal yang ketiga, waktu Tuhan bukan waktu kita. Belum berhasil bukan berarti gagal. Orang Kristen bisa belum berhasil. Tapi orang yang percaya Tuhan tidak mungkin gagal. Karena Tuhan kita adalah Allah yang memberikan kemenangan bagi anak-anaknya. Hal yang keempat, jadikanlah masa tersebut sebagai saat untuk lebih dekat kepada Tuhan. Setan mau menaruh kekhawatiran. Tapi Allah mau menyatakan kuasanya. Setan mau membuat kita bingung. Setan mau membuat kita putus asa. Setan mau membuat kita bersungut-sungut dengan Tuhan. Tapi Alkitab berkata, nyatakanlah segala hal dalam permohonanmu. Bahwa hidupmu lebih dekat kepada Allah. Dan hal yang kelima, yang terakhir, di balik semuanya, Allah pasti ajarkan sesuatu. Amin saudara. Jangan salahkan siapapun. Tapi mulai dalam hati kita, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau ajarkan bagi aku? Itu sebabnya Daud berani berkata, singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Kita semua tundukkan kepala. Ada saatnya dalam hidup kita, kita buat yang terbaik yang bisa kita buat untuk suami saudara, untuk istri saudara, untuk anak-anak saudara, untuk usaha saudara, untuk bisnis saudara, untuk pelayanan saudara. Tiba-tiba saudara lihat, sepertinya nggak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara. Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, Allah tetap ada di tahtanya. Allah tetap tahu apa yang dia buat. Dan Allah tetap Tuhan yang tidak pernah gagal memberkati anak-anaknya. Dia bukan Allah yang gagal menepati janji. Dia bukan Allah yang tidak pegang janji. Tapi dia Allah yang pegang janji dan beri kemenangan bagi hidup saudara. Nyanyikan lagu ini, katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa. Panggil namanya, katakan, ku rasakan kehadiran-Mu. Nyanyi sekali lagi, katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Panggil namanya, katakan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh. Ku rasakan kehadiran-Mu. Berseru pada Yesus, katakan, curahkanlah kuasa-Mu. Katakan sekarang, mujizat terjadi kepada kita. Panggil nama Yesus, katakan, curahkan. Katakan, mujizat terjadi sekarang. Saudara yang sedang harapkan mujizat dari Tuhan, katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin.
Katakan mujizat terjadi tempat ini. Hanya nama Yesus, katakan surah. Amin. Katakan mujizat terjadi sekarang ini. Musik main dengan sangat lembut, kita semua tundukkan kepala. Mungkin hari ini sudah berkata, saya sudah buat yang terbaik yang saya bisa buat anak-anak saya. Saya coba buat yang terbaik untuk rumah tangga saya. Atau mungkin sudah berkata, saya sudah usaha sebaik-baiknya untuk menjalani masa muda saya. Saya sudah berbuat yang terbaik sebaik-baiknya untuk bisnis saya. Tapi sampai hari ini saya tetap merasa gagal. Saya tetap merasa bahwa keadaannya belum seperti yang saya harapkan. Lalu apa yang terjadi? Kadang-kala sudah mulai pikir Allah meninggalkan saudara. Kadang-kala sudah mulai pikir bahwa Allah tidak lagi dengarkan doa saudara. Dan engkau merasa dirimu begitu tidak berarti lagi. Engkau merasa dirimu tak lagi dikasih oleh Tuhan. Tapi hari ini lewat ibadah ini kembali Allah mengingatkan kita bahwa Allah tidak tuntut kita sukses, tetapi Dia tuntut kita berkenan kepadanya. Dan waktu kita hidup berkenan kepadanya, Allah yang akan angkat saudara dan bawa hidup saudara dalam kemenangan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalaminya. Taruh tangan kanan di dada untuk itu dan saya mau berdoa buat saudara. Mungkin hari-hari ini kau harapkan kau sukses, tetapi engkau belum lihat sukses itu, engkau belum lihat kemenangan. Saudaraku, kegagalan bukan dosa. Tetapi jika hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, itulah yang bersalah di hadapan Tuhan. Tapi jika engkau gagal dan engkau tetap setia di dalam jalannya, Allah akan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan jika engkau ingin didoakan juga secara khusus, taruh tangan kananmu di dada. Dan saya mau berdoa buat saudara. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Ingatlah waktu Tuhan bukan waktu kita. Kadang-kala kita identikan karena saya belum berhasil berarti saya gagal. Tanpa kita sadari kita akui terus kita gagal. Ingat, waktu Tuhan belum berakhir saudara. Allah masih punya banyak waktu untuk kerjakan mujizat demi mujizat. Kita nggak tahu kenapa Allah izinkan terjadi. Tapi kemenangan pasti bagi orang percaya. Itu sebabnya jika kau ingin didoakan, taruh juga tangan kananmu di dada. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Jika cara Allah menjawab doamu tidak seperti orang lain, jangan merasa kecil hati. Kuatkan hatimu. Jika Allah tidak pakai hidup saudara seperti Allah memakai hidup orang lain, jangan kecewa. Tapi tetaplah kuat, tetaplah percaya bahwa Allah tahu persis apa yang dikerjakan bagi hidup saudara. Sebab tidak pernah terjadi sesuatu secara kebetulan dalam hidup saudara. Mungkin selama ini kau seringkali membanding-bandingkan orang lain. Akhirnya kau kecewa terhadap suamimu, kau kecewa terhadap anak-anakmu, kau kecewa terhadap mertuamu, kau kecewa terhadap orang di sekitarmu. Lalu kau ingin didoakan secara khusus, taruh tangan kananmu di dada untuk itu. Dan saya mau doa buat saudara. Ingat, masa-masa seperti itu justru masa untuk lebih dekat kita dengan Tuhan. Jika hari ini sudah berkata, bagaimana saya bisa lebih dekat dengan Tuhan kalau hati saya dipenuhi dengan kebencian ini? Bereskan dengan Tuhan. Sebab Dia Allah yang berjanji bahwa orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan ingatlah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa untuk segala sesuatu Allah sedang mengajarkan sesuatu yang ajaib bagi saudara. Karena ketika Allah uji kita, kita akan keluar sebagai emas murni di hadapannya. Dan jika hari ini kau juga mau doa secara khusus, dan mungkin saudara berkata, tapi saya nggak tahu apa maksud Tuhan. Saya nggak tahu apa yang Allah mau ajarkan buat saya. Mungkin hati kita sudah begitu banyak kesombongan. Mungkin hati kita sudah penuh dengan berbagai ego. Hati kita sudah penuh dengan trik-trik yang licik-licik, yang tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita terlalu mengandalkan manusia. Mungkin kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin kita terlalu mengandalkan uang, kekayaan yang kita miliki. Tapi hari ini, bersandarlah hanya kepada Allah. Sebab Dia tetap segala-galanya bagimu. Jika kau ingin didoakan, sudah taruh tangan kananmu di dada untuk itu. Dan saya mau berdoa buat saudara. Dan setiap saudara yang ingin didoakan sesuai dengan pokok-pokok yang sudah saya sampaikan tadi, sudah boleh angkat tangan dua-dua sekarang. Dan saya mau berdoa, Bapa dalam nama Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu
Walaupun keadaan kami belum seperti yang kami harapkan, tapi kami tahu Allah adalah Tuhan yang berjanji untuk kemenangan. Itu sebabnya Bapa, kami tetap berdiri tegak. Kami tetap bergembira dan bersukacita. Kami tetap bersorak di dalam Allah yang memberi kemenangan bagi kami. Kami tetap memandang ke depan dengan percaya. Kami tetap melangkah dengan tegak. Karena kami tahu Engkau yang berjanji. Dan Engkau juga yang akan melaksanakan janji-janji-Mu. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dengan beban. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dengan kesulitan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat karena berbagai tekanan dalam hidupnya. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, tangan-Mu yang berlawang paku menjamah, tangan-Mu yang berlawang paku menyembuhkan, tangan-Mu yang berlawang paku memberikan semangat baru, memberikan sukacita, mengangkat setiap kekecewaan. Dan malam ini biarlah menjadi malam berkat. Biarlah menjadi malam sukacita. Malam ini biarlah menjadi malam kemenangan bagi anak-anak-Mu. Sehingga mereka melangkah dengan pasti. Mereka melangkah dengan kemenangan. Mereka melangkah dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Setiap saudara yang angkat tangan dua-dua, ingat ini. Alkitab berkata, minta maka padamu akan diberi. Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Ketika kita minta, kita dapat. Dan Alkitab berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan bagimu. Itu berarti jika kita datang dengan beban berat kita, maka kita pulang dengan kemenangan. Sebab Dia yang mengundang kita, Dia yang memanggil kita. Dialah Allah yang setia. Kuatkan iman saudara, tegakkan jiwa saudara dalam melangkah. Ingat, pembelaan bagi saudara tetap akan datang pada waktunya. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Silahkan turunkan tangan saudara. Saya beri waktu 1-2 menit ini untuk setiap saudara doa. Nggak usah kiri kanan mau dengar, cukup engkau dengan Tuhan. Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namanya Dia hadir. Dan saya terlalu percaya kalau Dia hadir, Dia bawa sesuatu yang ajaib buat kita. Itu sebabnya jangan biarkan kau pulang dari tempat ini tanpa membawa sesuatu dari Tuhan. Mungkin kau sakit, ceritakan pada Dia. Mungkin minggu-minggu ini ada beban yang harus kau selesaikan, ceritakan pada Dia. Mungkin pada minggu-minggu yang lewat begitu banyaknya masalah dalam hidup saudara, serahkan pada Dia dan pulanglah dengan sukacita malam ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba mengasihi anak-anakmu satu persatu. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Itu sebabnya hamba berdoa bagi mereka satu persatu. Jangan lewati satu orang pun Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus Bapa. Engkau lihat mereka yang sakit dan sedang berdoa untuk mujizat kesembuhan. Bapa, hamba berdoa bersama mereka sekarang di dalam nama Yesus. Turunlah mujizat kesembuhan. Mereka yang berdoa untuk keadaan rumah tangganya. Mereka yang berdoa untuk anak-anaknya. Mereka yang berdoa untuk pasangan teman hidup bagi anak-anaknya. Atau mereka yang sedang berdoa untuk pasangan teman hidupnya Tuhan. Hamba berdoa sekarang dalam nama Yesus Tuhan, bahwa mereka senantiasa di jalan kemenangan-Mu. Mereka yang sedang berdoa untuk masalah ekonomi, goncangan keuangan yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga mereka, bahkan kekurangan yang mungkin terjadi di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Mereka yang mungkin sedang ditipu orang. Bapak, hamba berdoa dalam nama Yesus, turunlah mujizat kemenangan dari Tuhan. Sehingga malam ini kami dapat melihat bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang menjamin kemenangan kami, dan Allah yang membawa kami senantiasa di dalam jalan sukacita-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Jamah satu persatu anak-anak-Mu. Jauhkan umat-Mu dari malapetaka mara bahaya, dari segala orang jahat, kuasa kegelapan dan pengaruh keduniawian. Biar dimanapun mereka berada, berkat Tuhan, haleluya, atas mereka. Apapun yang mereka usahakan berhasil lewat hidup mereka. Banyak orang diberkati. Terima kasih Bapa. Haleluya.